Dari data BPS tercatat, pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta. Di tahun 2020 lalu, jumlah ini bertambah sekitar 2,6 juta. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. COVID-19 menyisakan masalah ketenagakerjaan yang cukup pelik. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Saudara, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Miris memang ketika kita mendengar berita tersebut di saat usia kita beranjak dewasa, di mana pemikiran mengenai pekerjaan menjadi salah satu tuntutan utama kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi pengangguran, tetapi realitanya semakin bertambah tahun, semakin bertambah pula jumlah angka pengangguran di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID, yang bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan menghilang. Puluhan juta orang di Indonesia telah merasakan bagaimana susahnya menjadi pengangguran. Karena itu, pengangguran menjadi salah satu permasalahan mendesak yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial, juga memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sebenarnya terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Beberapa di antaranya yaitu karena kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja, serta kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Dan jika ditelusuri, semua faktor tersebut telah terjadi di Indonesia. Lantas, bagaimana upaya pemerintah selama ini untuk mengatasi pengangguran di Indonesia? Salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengikut sertakan peran pendidikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Sebuah negara yang ingin berubah harus meningkatkan tingkat pendidikannya. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Semakin banyak sumber daya manusia yang kompeten, maka akan mampu mengurangi angka pengangguran. Memang benar bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemerintah dapat menangani masalah ini seserius mungkin sehingga harapannya pengangguran di Indonesia tidak semakin bertambah dan akhirnya banyak orang yang bisa merasakan kesejahteraan hidup di Indonesia. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya, Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 24,79 juta orang miskin di Indonesia pada September 2019. Angka ini setara 9,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan per Agustus 2019,
ada 7,05 juta pengangguran atau 5,28% dari angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat COVID-19 akan menambah jumlah penduduk miskin. Untungnya, masalah ini hanya sementara, karena secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Nah, dengan adanya pengangguran ini atau tambahan PHK dan pengangguran ini ya akibat dari wabah COVID ini, maka yang tadinya itu ada di dalam kelompok hampir miskin atau mendekati miskin itu sekarang masuk ke dalam kelompok miskin. Ya, jadi tambahannya itu kalau kita melihat dari angka pengangguran aja ya kita perkirakan itu minimal separuh dari pengangguran itu akan menambah jumlah kemiskinan kita, menggeser dari mereka yang tadinya mendekati miskin atau hampir miskin menjadi benar-benar miskin, yang tadinya miskin bisa-bisa menjadi sangat miskin. Penyebabnya itu kan sebenarnya masalah wabah COVID, ya mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa membuka usahanya, atau mereka kehilangan pekerjaan dikarenakan wabah COVID. Nah, seperti saya sebutkan tadi di awal, ya, perekonomian kita sebenarnya masih baik-baik saja, ya dunia usaha kita masih baik-baik saja, tapi mereka tidak bisa beroperasi. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi naik menjadi 11%. Namun demikian, jaring pengaman sosial ini belum memikirkan ataupun belum mempertimbangkan potensi dari masyarakat kelas menengah, masyarakat berpenghasilan menengah yang berpotensi turun kelas menjadi masyarakat rentan. Turun kelas menjadi masyarakat rentan apabila terjadi shock yang cukup signifikan pada perekonomian. Jika kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi kisaran 2%-an, tentu ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa kuat anggaran negara untuk menghadapi lonjakan pengangguran dan kemiskinan? Mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per September 2019 ada sekitar 24,79 juta jiwa warga miskin di Indonesia. Tapi serangan pandemi corona bisa semakin menambah jumlah ini secara signifikan. Stimulus 405 triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meredam pandemi. Diharapkan tak semakin memperdalam jurang kemiskinan di Indonesia. Putri Oktaviani, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta. Seperti yang telah dijelaskan dalam berita sebelumnya, memang masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara. Karena jumlah penduduk yang bertambah besar setiap tahunnya, maka menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja. Dan seiring itu, tenaga kerja juga akan ikut bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan, maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur. Dalam pembangunan ekonomi, suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun ikut menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun ikut menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintahan juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Selain itu, adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang pula. Maka dari itu, tidak merangsang kalangan
investor atau pengusaha untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan terpacu.